tengah hiruk-pikuk kota Surabaya yang terus tumbuh menjadi kota metropolitan, terselip sebuah kampung kecil yang menolak untuk kehilangan jati dirinya. Di antara gedung-gedung tinggi dan jalan raya yang padat, berdiri Kampung Lawas Maspati, sebuah kampung yang masih berpegang pada nilai-nilai tradisi dan warisan leluhur. Kampung ini bukan sekedar tempat tinggal, tetapi juga ruang hidup yang menyimpan jejak sejarah, budaya, dan kearifan lokal yang tetap dijaga dengan penuh cinta. Setiap langkah di lorong sempitnya adalah perjalanan menembus waktu. Dinding-dinding rumahnya, yang sebagian masih mempertahankan bentuk arsitektur tempo dulu, seakan berbisik tentang kisah masa lalu, kisah tentang perjuangan, gotong royong, dan kebanggaan menjadi bagian dari warisan Surabaya yang lawas. Perjalanan Maspati menjadi kampung wisata bermula pada tahun 2015, saat setiap RT rutin mengikuti lomba Surabaya Green and Clean. Kemenangan dalam lomba tersebut menumbuhkan semangat yang baru. Banyak mahasiswa yang sering datang dan berdiskusi di kampung ini memberi saran agar Maspati dikembangkan menjadi kampung wisata. Inisiatif itu pun disambut dengan antusias oleh warga dan didukung penuh oleh Dinas Pariwisata. Tokoh masyarakat seperti Bapak Suyatno menjadi penggerak utama perubahan. Beliau percaya untuk menyatukan warga dibutuhkan orang-orang yang mau bekerja dengan ikhlas sebagai roda penggerak. Jadi biar bisa menyatukan semua warga gitu Mbak. Jadinya, oh kampung ini bisa jadi ini, bisa jadi ini itu gimana cara menyatukan warga-warganya biar bisa bekerja sama gitu. Keren pertanyaannya. Jadi gini Pak, hampir kalau saya jadi sumber yaitu pertanyaan utama seperti itu, bagaimana menyatukan di sini. Iya, karena kan pasti beda-beda juga. Saya kan pengalaman dari waktu saya RT Mbak. Saya jadi RT itu gini, kalau saya jadi narasumber saya bercerita saya butuh orang 3 sampai 5. Ini sama semuanya. Tadi yang ngomong gini, orang yang urat malunya putus gitu, ketawa semua. Bukan urat kemaluannya loh ya, urat malunya lah bilang gitu, ketawa semua. Ini 11-12 ceritanya. Kalau nggak fokus nggak bakal kanu gitu. Contohnya gimana Pak ya, orang yang hitung-hitungan, contohnya kayak Besari, ini orang sosialnya tinggi. Sebelum Besari ada namanya Bu Mayang almarhum juga. Dia tuh perias, ini gambaran aja intermezzo. Perias, uangnya banyak, istilahnya orang mampu lah. Dia tuh biasanya kalau ada tamu dia jadi maskot seperti Jember Karnival gitu. Ya penggantinya sekarang Besari, pengganti tapi nggak mewah, mewahnya dulu gitu. Karena dulu tuh ya pembuat, ya dia pemakai juga, pengguna juga gitu. Kalau ada rias kemanten di pending, mending ngurusi kampung dulu dia. Itu orang punya loh ya. Tapi jiwa sosial, kita cari orang-orang jiwa-jiwa seperti itu tadi kita rangkul. Di Kampung Lawas Maspati, terdapat bangunan bersejarah yang menjadi daya tarik wisata. Di antaranya, Omah Tua 1907, Sekolah Ongkoloro, Makam Raden Karyo Sentono, Mbah Buyut Suruh, dan Rumah Raden Sumo Miharjo di Gang 6. Setiap sudut kampung menyimpan cerita sejarah perjuangan, pendidikan, dan kehidupan masyarakat zaman dulu yang masih terasa hingga kini. Salah satu wajah yang akrab menyambut para tamu adalah Ibu Saryani. Sebagai pemandu wisata di Kampung Lawas Maspati, beliau tidak hanya menunjukkan tempat-tempat bersejarah, tetapi juga menghidupkan cerita di baliknya. Ia menjelaskan, masyarakat di sini menghadapi era modern dengan cara yang luar biasa, dengan tetap menjaga nilai-nilai lama yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi seperti PKK, pertemuan PKK itu kita rutin tiap bulan. Terus Kerja Bakti kita rutin 6 bulan sekali.
Kalau yang 3 bulan sekali itu cuma membersihkan yang atas saja. Tapi kalau untuk buka got, sementara itu 1 tahun sekali ataupun 2 kali kalau kita nak repot. Terus kegiatan apalagi 17-an masih tetap ada, tanggal 16-nya tasakuran, tanggal 17-nya mungkin ada upacara atau apa ini lomba-lomba terserah. Terus salah satu acara itu megengan. Ada yang tahu megengan? Sebagai salah satu pemandu wisata Kampung Lawas Maspati, menjelaskan bahwa dari sisi ekonomi, perubahan besar pun terjadi. Awalnya, warga sempat ragu menjadikan Maspati sebagai kampung wisata. Namun kini, mereka justru bangga karena keberadaan wisata telah meningkatkan taraf hidup masyarakat. Beragam UMKM tumbuh pesat, mulai dari pembuatan souvenir daur ulang, minuman herbal, hingga makanan jadul. Lebih dari 70 produk kini telah berizin dan bersertifikat halal. Tradisi seperti kendurenan, nyekar, bubutan, dan barian bukanlah sekedar kegiatan seremonial. Di baliknya tersimpan makna sosial yang dalam, yaitu kebersamaan, penghormatan kepada para leluhur, dan rasa syukur atas kehidupan. Di Maspati, tradisi masih menjadi jantung kehidupan masyarakat, sesuatu yang mengikat setiap generasi dalam satu rasa, satu sejarah, dan satu kebanggaan. Menghadapi era modern dengan cara yang luar biasa, dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Bagi masyarakat Maspati, kearifan lokal adalah identitas yang harus dijaga. Seperti tradisi kendurenan, nyekar, bubutan, dan barian terus diwariskan kepada generasi yang selanjutnya. Kampung Lawas Maspati bukanlah sekedar destinasi wisata. Ia adalah ruang lingkup yang memadukan sejarah, budaya, dan semangat warga dalam menjaga warisan leluhur. Sebuah bukti bahwa di tengah arus modernisasi, tradisi masih dapat berdiri kokoh selama ada masyarakat yang mencintai dan merawatnya.